Kok hilang suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi chapter ke-11 atau di pertemuan ke-10 dari manajemen pemasaran. Ya, kita akan belajar apa sih di chapter 11 ini? Yaitu deliver the goods by determining distribution strategy. Next, ya aku sendiri. Nah, di grup ini itu ada 5 orang anggota kelompok. Yang pertama Alda Fitri Aulia Sari, yang kedua ada Fatmah atau Sofi, yang ketiga Ma'ruf, keempat Dita, dan kelima saya sendiri. Nah, sebelumnya di outline di chapter ketiga ini ada 3 guys. Yang pertama itu tipe-tipe distribution channel-nya, yang kedua itu mengembangkan channel strategi, yang ketiganya itu logistik and the supply chain-nya. Nah, yang bagian pertama itu types of distribution channel. Dari sini tuh sebenarnya kan kita di chapter-chapter sebelumnya tuh udah belajar gimana sih cara menentukan target marketing kita tuh mau siapa. Terus kita juga udah kayak menentukan membuat produknya tuh gimana. Terus kita juga udah pricing. Tapi dari ketiga tahap ini tuh sebenarnya marketing mix-nya tuh belum selesai gitu. Jadi makanya saat ini kita itu di marketing mix yang ketiga ya. Apa itu? Yaitu adalah distribusi atau nanti di placement-nya. Nah, di masuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri dari types of distribution channels and wholesale intermediaries. Jadi kalau misalnya distribution ini kan sebentar ya saya ingin contohkan dulu. Nah, sebenarnya apa sih distribution ini? Jadi kalau kita itu sebagai produsen mau menghadirkan produk kita ke konsumen, itu tuh kan harus ada physical distribution atau kita harus menyerahkan secara fisik distribusi tersebut. Nah, dari distribusi ini tuh dari berbagai macam ya bentuk dan si ukurannya, dan termasuk caranya sendiri itu ada direct dan indirect gitu. Jadi physical distribution ini kalau dari pengertiannya tuh refers to activities that move finished goods from manufacturers to final customers. Jadi itu dari manufakturnya atau dari pabriknya itu langsung ke final customer yang dituju. Itu ada 2 cara nih, dari sini tuh ada direct channels dan indirect channels. Direct channels itu yang langsung mengantarkan produk dari si manufakturnya ke customer akhirnya. Tapi kalau indirect ini baru ada fasilitas di antara keduanya, antara produsen dan konsumen. Dan itu tuh namanya a channel of distribution ya. Jadi ada perusahaan bisa atau mungkin individu yang memfasilitasi pergerakan dari produk ke final consumer itu. Nah, fungsi dari distribution channel itu sendiri bisa dibagi kalau di bukunya Solomon edisi ke-9 itu dibagi 3 seperti ini ya, yaitu provide time, place, and ownership yang pertama, terus yang kedua provide logistic and or physical distribution, yang ketiga itu create efficiencies by reducing the number of transactions. Saya lihat contekan lagi. Nah, sebenarnya kalau provide time, place, and ownership utility itu tuh si produsen itu dari inter-channel distribution ini bisa menghadirkan produk itu kapan saja, di mana saja saat konsumen itu membutuhkan atau menginginkan barangnya. Nah, itu kan caranya intermediaries. Terus yang kedua itu ada provide logistics and or physical distributions. Nah, ini kan kalau misalnya kita sebagai tukang roti yang kita bikin roti kita sendiri terus langsung dipajang di toko kita itu kan namanya direct ya. Kalau misalnya indirect itu kan kita harus membuka intermediaries lah, itu mereka itu provide logistic or physical distributions gitu sebagai channelnya. Yang ketiga itu create efficiencies by reducing the number of transactions. Dari ini nanti dijelaskan dari role-nya dari distribution channels ini sendiri.
bisa dipencet. Nah, ini roles dari distribution channels. Kita kita tadi udah lihat ya kayak fungsi-fungsinya itu seperti apa saja, tapi nanti kalau itu kurang jelas, masih bisa kalian baca sendiri kok di buku, lebih jelas lagi. Nah, ini tuh roles of distribution channels-nya itu, dari tadi ya, yang terakhir itu kan kayak kita mengurangi mengurangi jumlah transaksi dengan adanya distribution channels ini. Itu tuh sebenarnya ada 2 cara yang dari bukunya ya, yaitu breaking bulk dan creating assortment. Dan ini tuh dari roles-nya yang lain itu ada transportations and storage, facilitating functions, risk taking functions, dan communication and transaction functions. Yang pertama dari itu dijelasin di sini, ada breaking bulk. Breaking bulk tuh apa sih sebenarnya? Jadi kan kalau kalian produsen itu kan banyak tuh barangnya. Kita memproduksi banyak, kalau misalnya, produsennya toko gede gitu kan kayak jualan Oreo gitu kan gede tuh dijualnya. Tapi kalau misalnya kita mau jualan langsung orang-orang beli di pabrik Oreo kan susah juga ya, bakal banyak banget transaksinya kan. Nah, makanya itu dengan breaking bulk. Jadi, purchase large quantities of goods from producers but sell only one or a few. Jadi nanti tuh dibelinya sama kayak grosir gitu ya. Jadi dibeli banyak, terus disalurkan ke konsumen tuh sedikit-sedikit gitu. At a time to many different customers. Jadi, beberapa Oke. kepada customers gitu. Mhm. Yang kedua adalah creating assortment. Ini tuh provide variety of products in one location, so customers can conveniently buy many different items from one seller. Jadi kayak kita tuh menggrup-grupkan gitu guys, menggolong-golongkan gitu creating assortment. Jadi satu toko itu menyediakan berbagai macam produk dalam satu lokasi. Ini tuh seperti retailer ya, kayak Walmart atau Indomaret seperti itu. Dan dari distribution channel ini juga, kita juga bisa difasilitasi transportation and storage. Jadi occurs when retailers and other channel members move the goods from the production point to other locations where they can hold them until consumers want them. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kan, kalau retailers itu kan sebenarnya membeli dan mereka tuh memindahkan produknya itu kan. Bahkan mereka itu sendiri menyimpannya gitu loh, hold them until consumer want them sebagai inventory. Jadi mereka menyimpan di lokasi mereka seperti itu. Terus yang keempat ada facilitating functions. Jadi di samping hal yang tadi sudah dijelaskan, kadang itu dari distribution channel ini bisa menghadirkan fungsi lain gitu. Seperti yang dicontohkan di buku itu offering credit to buyers. Jadi kita itu bisa difasilitasi untuk kredit pada produk kita gitu, lewat intermediaries itu. Dan distribution channel ini juga mengambil risiko. Itu fungsi selanjutnya ya, risk taking. Chance retailers take on the loss of a product when they buy a product from a manufacturer because the product sits on the shelves because the customer wanted. Jadi kayak kan udah dibeli tuh sama retailersnya tuh. Dan itu tuh nanti kalau misalnya resiko yang ditanggung sama si retailer-nya itu bakalan produknya itu mungkin akan bertahan di situ lama gitu loh. Jadi sampai customer tuh menginginkannya ya di situ terus, jadi itu risk taking. Dan kemudian communication and transaction. Jadi when channel members develop and execute both promotional and other types of communication among members of the channel. Eee Communication transaksi ini kalau jadi kan channel kan banyak ya, bukan, distribution channel tuh bisa lebih dari satu kan kita itunya. Dan itu tuh kalau develop and execute proportional tuh bisa mengomunikasikan among member channels ini sendiri, itu juga merupakan fungsi ya dari distribution channel tersebut. Nah, ini tuh contoh mengurangi transaksi. Kalau dilihat dari sini kan kelihatan dari ini, Clairol sampo, ini mereknya ya, Clairol jual sampo, Duracell jual baterai, Kleenex jual tisu, Rubbermaid jual plasticware,
Scotts Lawn Care Product itu, apa sih namanya, yang buat motong rumput itu loh. Jadi tuh kalau misalnya Susan, Susan tuh butuh sampo, terus dia butuh baterai buat jamnya, terus dia butuh tisu buat ngelap ingus, terus juga buat makan dia butuh plastik plastikware, terus dia juga butuh buat ngurus kebunnya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada intermediaries nih, dia harus jalan ke satu-satu pabriknya nih. Jadi kok dia harus pergi ke toko toko Clairol untuk beli sampo, ke Duracell buat beli baterai, tapi karena ada intermediaries, Susan tuh nggak usah susah-susah gitu lari ke 5 5 ini, apa sih, pabriknya ya. Jadi dia tuh cuman butuh ke Walmart, sekali aja bisa beli 5 ini gitu. Jadi bisa terkurangi kan. Lihat ini sama ini kan sangat berbeda. Dan kemudian yang selanjutnya adalah evolution of distribution functions. Jadi, distribution channel itu berevolusi, guys. Karena kan, dunia kan terus berputar ya, termasuk distribution channel ini. Jadi kalau di buku tuh dijelasinnya panjang gitu, tapi kalau bisa disingkat seperti ini, jika intermediaries itu gagal menyediakan unique value atau nilai tambahan, mereka tuh bisa di-disintermediation kan. Jadi apa sih namanya, diputus hubungan gitu loh. Jadi karena kan, mmm, apa, kalau di buku tuh dijelasin kalau misalnya intermediaries itu sebenarnya kan cost apa sih, cost consuming ya. Jadi kalau misalnya mereka itu sudah tidak menambah nilai buat perusahaan, mereka itu dinilai akan usang gitu. Salah satunya itu karena online distribution ini. Ya di sini kok hilang? Turun. Oh ini. Maaf ya sebentar. Nah nah, hmm, nah, online distribution ini karena kan emang internet itu udah berubah, bisa mengubah channel member ya, koordinatnya dengan knowledge management itu. Kalau di buku tuh dijelasinnya gini nih, knowledge member which refers to a comprehensive approach that collects, organizes, stores, and retrieves a firm's information assets. Jadi dengan internet itu, apa sih, yang kayak misalnya kita mau beli sesuatu nih ke SPBU gitu kan, kita kan harus ada orang yang ngisiin bensin, atau kita ke Indomaret harus ada kasir gitu. Dan kasir sama orang yang di SPBU pegang itu kan, mereka kan pegawai ya, pegawai itu kan berarti kan harus digaji. Tapi dengan perkembangan teknologi ini kan, kita tuh nggak perlu lagi gitu loh, harus pergi ke toko mungkin. Atau mungkin bisa dikurangin orang-orangnya itu kan mengurangi cost ya sebenarnya. Jadi itu change how members coordinate supply chains ini. Terus tapi di sisi lain itu tuh harus ada yang bisa apa sih namanya, ada tantangannya gitu menggunakan internet sebagai distribution channel, yaitu adalah online distribution piracy, pembajakan distribusi online-nya. Karena apa sih, seperti kita tahu ya, pembajakan di internet itu kan sangat mudah ya, apalagi kalau kita nonton film di XX1 atau Dunia Film 21, itu kan banyak banget film-film seperti itu contoh dari pembajakan intelektual walaupun pemerintah berusaha sekuat tenaga buat memblokir atau memblokir site-site semacam itu, tapi mereka masih punya cara lagi untuk menghadirkan, film-film bajakan gitu. Dan itu tuh emang tantangan dari menggunakan distribusi internet sebagai distribution channel. Nah, intermediaries sendiri itu tipenya dibagi menjadi 2 nih, yaitu independent intermediaries sama manufacturer-owned intermediaries. Ini dijelaskan di selanjutnya. Jadi di independen itu ada 2, merchant wholesalers sama merchandise agents or brokers. Nah ini ya, ini di buku di tabel 11.1. Di sini jelasin nih intermediary type dari ini. Merchant wholesaler itu terdiri dari cash and carry wholesalers, truck jobbers, dropshippers, mail order wholesalers,
right jobbers, deskripsinya di sini bisa dibaca ya. Mungkin bisa di-pause, bisa dibaca seperti ini dan kalau dijelasin satu per satu itu dari buku bisa seperti ini ya, merchant wholesaler tuh full service merchant wholesaler. Wholesaler itu apa sih? Wholesaler itu grosir ya kalau bahasa Indonesianya. Limited service merchant wholesaler. Oh, ini ada 2 nih ternyata, full service sama limited service. Limited service ini yang ini nih, cash and carry wholesalers, dropshippers, mail order wholesalers, right jobbers. Terus jadi contoh yang kedua tadi kan merchandise agent and brokers, itu ada manufacturers agents. Jadi agents and brokers provide paid services but never take title to the product. Jadi mereka itu menyediakan, service paid, tapi mereka itu nggak pernah minta kredit gitu untuk pekerjaan mereka, gitu. Jadi, ya broker-broker seperti ini kan mereka kan cuman menghadirkan produknya ya, tanpa tanpa mengambil kredit kalau pernah dijual di situ gitu. Kalau kita beli ke Indomaret terus apa namanya, kan nggak ada tuh tulisan dibeli di mana gitu kan, broker. Terus yang ini tuh manufacturer owned intermediaries. Jadi manufakturnya tuh punya sendiri intermediaries-nya. Mungkin contohnya itu kayak H&M gitu kali ya. H&M gitu kan, mereka manufaktur sendiri terus di toko-tokonya ya toko-toko mereka sendiri gitu kan. Yang barang-barang branded gitu kan kadang agak susah ya kalau dilihat di, retail-retail yang biasa aja gitu. Biasanya mereka pakai intermediaries atas nama label mereka sendiri gitu. Perform function-nya itu independent while maintaining control tuh sales branches, sales office ini lebih susah ya untuk maintenance-nya. Dan ini, eee, presentasi terakhir dari saya yang kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan oleh teman saya, Pradita. Silakan Pradita. Terima kasih, Tito. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tentang types of distribution channel. Sebelumnya udah banyak banget disinggung sama Tito. Tapi saat ini kita akan bahas lebih spesifik tentang apa aja sih sebenarnya tipe-tipe saluran distribusi itu. Nah, sebelumnya ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk menentukan channel distribusinya, mereka pasti akan perlu untuk memilih antara dua pilihan, apakah direct atau indirect. Kalau direct channel itu artinya dia dari produsen langsung ke konsumen tanpa ada intermediaris atau perantara di antara keduanya gitu. Sementara kalau indirect itu artinya mereka sudah mulai menggunakan perantara seperti yang sudah disebutin Tito tadi banyak kan, misalnya kayak wholesalers atau retailers gitu. Terus perusahaan sendiri pun sebenarnya nggak harus menentukan hanya salah satunya di antara direct atau indirect. Mereka pun bisa menggunakan keduanya atau bahkan misalnya untuk beberapa target customer tertentu mereka menggunakan direct, tapi untuk yang target customer lainnya mereka menggunakan channel yang indirect gitu. Pada intinya adalah tidak ada channel yang dianggap paling baik untuk sebuah perusahaan. Jadi istilahnya kayak nggak ada yang one size fits all gitu. Tapi yang paling penting adalah perusahaan itu harus bisa menentukan channel distribusi yang bisa memberikan keuntungan kompetitif yang terbaik gitu. Nah, terus juga nanti ada juga yang disebut sebagai channel level. Nah, channel level ini adalah kategori perantara atau subjek-subjek yang terlibat dalam channel distribusi. Terus juga nanti dalam menentukan distribusi channel ini, perusahaan juga harus bisa nih menentukan kira-kira channel apa sih yang tersedia bagi saya untuk memasarkan produk ini, kemudian juga seberapa besar pasarnya, terus seberapa sering produk yang mau dipromosikan ini tuh dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Oke, next. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis saluran distribusi. Yang paling atas itu yang kita sebut sebagai direct distribution channel, yaitu dari produser produser penghasil barangnya langsung ke customer. Bentuk yang langsung ini, direct ini disebut juga sebagai channel yang paling pendek atau the shortest channel. Jadi pasti minimal banget nih distribusi ini pasti kan terdiri dari produser dan juga customer.
Jadi mereka mendistribusikan produknya secara langsung gitu. Kemudian yang indirect itu adalah yang ke bawah-bawahnya. Ketika sudah mulai memasukkan faktor intermediaris atau perantara, itu sudah kita sebut sebagai indirect distribution channel. Nah, kemudian juga ini yang disebut sebagai channel level ya. Jadi channel level itu adalah subjek-subjek yang terkait di dalamnya nih, kayak misalnya produser, kemudian customer, retailer, dan wholesaler itu merupakan entitas yang ada dalam channel level itu. Jadi kalau misalnya untuk yang produser dan customer yang paling atas, ini artinya dia adalah bisa disebut sebagai level 1 dan level 2. Artinya ada produser dan customer. Nah, ketika kita memasukkan retailer, itu artinya kita menambahkan channel level yang ketiga. Terus kalau misalnya kita tambahkan lagi, misalnya mau pakai wholesaler juga deh, pakai yang grosiran, itu kita sebut sebagai si fourth levelnya gitu. Jadi intinya ada berbagai jenis distribution channel yang bisa dipilih. Jika misalnya perusahaan memilih ada perantara di antara produser dan customer, maka itu sudah dianggap sebagai indirect. Next. Nah, kemudian juga selain dari bentuk direct dan indirectnya ini kan pasti akan dibedakan ya antara consumer channel dan juga B2B channel nanti. Yang membedakan adalah nanti pengguna akhirnya siapa. Kalau pengguna akhirnya berupa consumer secara langsung, itu berarti adalah consumer channel. Jadi di consumer channel ini sendiri juga ada direct dan indirect. Ini contohnya misalnya Dunkin Donuts yang menjual langsung ke pelanggannya, kemudian contoh-contoh lain kayak di sini Wonder Bread, dia menggunakan retailer seperti public supermarket dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih dalam consumer channel ini kita memilih direct distribution? Ini sebenarnya karena yang pertama dengan menggunakan direct channel ini bisa membuat si produser ini bisa melayani lebih baik kepada para pelanggannya. Kayak misal Dunkin Donuts deh, mereka kan langsung melayani kepada pelanggannya kan. Jadi mereka juga dianggap punya kontrol langsung terhadap produk serta layanan yang diberikan gitu. Jadi yang pertama adalah agar mereka bisa melayani lebih baik, terus juga dengan biaya serendah mungkin. Karena biasanya jika kita menambahkan intermediaris di antara distribution channel ini, pasti akan bisa menambah biaya produk, karena di setiap intermediaris pasti kan akan memperoleh keuntungan kan. Jadi semakin pendek channelnya biasanya akan lebih murah gitu. Kemudian juga kontrolnya ini adalah kontrol terhadap pricing, service, dan delivery. Jadi jika secara langsung digunakan, didistribusikan, maka nanti si perusahaan produsen akan punya kontrol lebih atas penentuan harga, kemudian juga pemberian layanan sama delivery-nya kepada consumer gitu. Terus juga produsen ini dia bisa lebih mengetahui tentang tren yang ada di masyarakat, kemudian kebutuhan dan komplain-komplain yang ada terhadap produknya, kemudian juga efektivitas dari strategi marketing yang mereka gunakan. Terus kenapa juga sih sebenarnya ada indirect channel atau kenapa perusahaan memilih indirect channel dalam consumer channel ini? Karena yang pertama ada perilaku tertentu dari masyarakat itu yang sudah terbiasa dengan misalnya retailer tertentu. Misalnya nih kalau misalnya kita udah biasa beli deterjen di Indomaret gitu. Nah, jadinya kan kayak agak susah nih untuk beralih ke pembelian online gitu. Jadi memang ada behavior-nya customer di sini jadi pertimbangan karena dianggap sulit untuk bisa mengubah perilaku normal consumer gitu. Terus juga sebenarnya dengan adanya intermediaris ini juga mempermudah produsen karena mereka lebih bisa nantinya berfokus kepada si para intermediaris ini bisa lebih berfokus kepada reaching consumer. Jadi kayak lebih istilahnya kayak menggait banyak consumer gitu. Next. Nah, ini sama seperti yang consumer tadi, ini business to business channel, intinya ada direct dan indirect, contohnya bisa dilihat di sini, tapi bisa dikatakan bahwa direct channel ini lebih banyak digunakan di business to business channel, di B2B. Kenapa? Karena B2B ini kan biasanya dia spesifik ya yang dijual, terus kayak mereka pun pasti punya pasarannya tuh yang udah spesifik, misalnya kayak Xerox ini mereka memproduksi barang-barang yang sering banget digunakan sama IBM gitu, jadi memang kenapa direct channel itu lebih spesifik? Karena biasanya mereka sudah punya pasar yang spesifik atas produk yang dijual gitu. Terus juga direct atau indirect wholesaler-nya di B2B ini disebutnya sebagai industrial distributor. Next.
Oke, terus sebenarnya dalam distribution system ini kan udah disebut sebelumnya nih kalau misalnya perusahaan tuh nggak harus menggunakan cuma salah satu bentuk distribusi gitu kan. Bisa menggunakan lebih dari satu, misalnya tadi direct dan indirect gitu. Nah, ketika sebuah perusahaan sudah menggunakan sistem, ketika sudah ada sistem yang digunakan baik oleh produsernya, kemudian dealer, oleh si perusahaan grosirnya, retailer, bahkan customer, ketika subjek-subjek ini sudah terlibat dalam atau berpartisipasi dalam lebih dari satu channel, artinya mereka sudah masuk ke dalam dual atau multiple distribution system gitu. Nah, ketika sudah masuk ke dual atau multiple distribution system ini, ketika perusahaan misalnya menggunakan sistem tersebut, maka mereka juga bisa dianggap menggunakan hybrid marketing system. Jadi, kalau hybrid marketing system ini lebih seperti marketing sistemnya yang menggunakan berbagai channel, kayak yang tadi misalnya si perusahaannya untuk consumer tertentu mereka menggunakan direct channel, tapi untuk yang lainnya mereka menggunakan indirect channel gitu. Contoh yang paling banyak adalah salah satunya dari perusahaan farmasi. Ini kalau perusahaan farmasi mungkin kayak contohnya Kimia Farma gitu ya. Kan mereka menjual obat-obatan. Itu ada yang mereka supply langsung ke misalnya rumah sakit atau klinik-klinik yang emang secara langsung menggunakan obatnya. Itu kan seperti direct channel gitu. Ada juga yang mereka jual ke toko-toko obat misalnya kayak ke Century, terus kayak ke Guardian gitu. Nah, itu kan dia sebagai salah satu indirect channel yang mereka gunakan dalam sistem distribusinya. Next. Nah, terus sebenarnya apa sih kaitannya antara distributing channels ini dengan marketing mix? Seperti yang udah disebut Tito sebelumnya kan, distributing channel ini kan sebenarnya adalah salah satu dari 4P itu ya, yaitu adalah place gitu. Nah, ini pasti akan ada kaitannya dengan ketiga P yang lain dalam marketing mix. Yang pertama adalah pricing. Nah, masalah pricing ini kan mendistribusikan melalui retailer yang dia harganya rendah dan tinggi itu pasti akan berbeda gitu kan. Pasti akan punya strategi pricing dan tujuan yang berbeda gitu. Ketika misalnya sebuah perusahaan ingin istilahnya kayak menjual barang-barang dengan yang harganya tuh murah gitu. Mereka bisa biasanya tuh bentuk-bentuk yang bisa menggunakan mass merchandisers gitu. Atau misalnya ketika produknya itu adalah produk yang high end, yang mahal-mahal, itu biasanya nanti mereka juga akan didistribusikan dengan cara yang tersendiri gitu. Jadi pasti akan ada pengaruhnya antara place atau distributing channels ini dengan pricing. Kemudian yang produk, keputusan distribusi juga pasti akan mempengaruhi istilahnya kayak positioning produk di pasaran gitu. Misalnya contohnya kalau yang dijelaskan itu adalah ada sebuah pasta gigi yang itu tuh dia didistribusikannya secara eksklusif ke misalnya ke dokter-dokter gigi gitu, ke rumah sakit atau ke klinik gigi, dan mereka nggak menjual di pasaran gitu. Nah itu kan mereka seperti mengendorse profesional yang memang menggunakan produk tersebut gitu kan. Akan beda dengan pasta gigi yang dijual di supermarket gitu, karena itu akan sangat mudah ditemukan. Nah akhirnya si kedua pasta gigi ini kan punya image yang beda di masyarakat. Yang pertama tadi dianggapnya sebagai produk yang high end karena dia eksklusif banget nih distribusinya, sementara yang satunya lagi tuh kayak gampang banget didapetin sehingga posisinya di masyarakat di pasaran pun tidak se-eksklusif yang tadi gitu. Kemudian yang promosi ini juga sangat berkaitan erat antara promosi dan distribusi karena channel distribusi ini juga akan sangat membantu dalam memposisikan sebuah produk dengan cara-cara promosi yang unik. Biasanya salah satu contohnya adalah subscription box. Jadi tuh sekarang banyak banget subscription boxes yang misalnya ini kita diminta untuk salah satunya adalah Sosiola seingat saya. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk bayar nih, terus nanti kita tiap bulan tuh bakal dapat kayak kotak kejutan yang isinya tuh barang-barang yang kita nggak tahu apa aja. Nah ini kan salah satu bentuk promosi sekaligus distribusi produk kan. Si perusahaan tuh punya kontrol juga nanti dia kira-kira produk apa nih yang mau kita jual. Sementara si consumer ini dia terutama untuk orang-orang yang suka dengan surprise ya, yang suka dengan kejutan itu mereka bisa aja kayak ya udah senang-senang aja gitu. Jadi ini salah satu contoh distribusi dan promosi yang saling berkaitan. Next. Terakhir, dalam distribution channel ini juga pasti akan ada hal-hal terkait etika yang bisa menjadi permasalahan gitu. Yang pertama adalah slotting allowance. Jadi ini tuh istilahnya mungkin bisa dibilang kayak sogokan gitu ya. Jadi kayak biaya yang harus dibayarkan oleh si produsennya atau manufakturernya ini
kepada retailer biasanya untuk seperti kayak membooking slot atau kayak minta slot di retailer gitu. Jadi misalnya tolong dong nih produk saya dipromosiin di tempat yang bagus gitu kan biar kelihatan gitu. Nah ini jadi salah satu bentuk etik karena bagi manufakturer ini sebenarnya dianggap cukup merugikan karena bisa dianggap sebagai kayak istilah kayak perampokan gitu ya. Masa untuk menempatkan produk kita harus bayar lagi gitu. Belum juga nanti kalau misalnya ada produsen yang nggak besar gitu dan mereka nggak bisa membayar slotting allowance itu, akhirnya itu bisa merugikan bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah product diversion. Ini lebih seperti distribusi produk melalui channel yang nggak resmi. Jadi misalnya si retailer nih, dia sudah mendapatkan barang, dia retailer resmi, tapi ternyata diam-diam mereka mendistribusikan secara ilegal lagi gitu, bukan authorized retailernya, sehingga nanti ini bisa merusak citra si produsennya gitu ketika misalnya barang yang dijual kualitasnya nggak bagus atau misalnya nanti ternyata palsu atau gimana gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah size of channel. Jadi ini jadi salah satu isu juga, misalnya ketika ada suatu retailer besar yang mereka itu mengalahkan berbagai retailer lainnya. Contohnya misalnya kalau di US itu kayak kalau misalnya di kita misalnya kayak Giant gitu atau misalnya Indomaret deh yang dia itu menyediakan banyak barang gitu kan. Terus kan mengalahkan toko-toko kelontong di sekelilingnya gitu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa mematikan pasaran gitu. Nah, mematikan pasaran toko-toko yang kecil. Kalau di US itu kayak misalnya Walmart itu mereka udah cukup banyak banget kayak mematikan juga retailer lainnya gitu. Dan tapi di US ini kayak Walmart itu mereka sudah melaksanakan juga beberapa program yang bisa membantu retailer-retailer kecil atau intermediaris kecil-kecil itu. Jadi misalnya dengan mereka itu sudah memberikan training tentang gimana caranya survive melawan Walmart gitu. Terus kemudian juga ada grants, mereka memberikan bantuan juga sama kayak free advertising gitu. Nah intinya adalah pasti dalam distribusi channel ini akan memunculkan berbagai etika gitu. Intinya seluruh subjek dalam channel distribusi ini harus bisa bekerja secara profesional, kemudian juga berperilaku yang etis dan juga pastinya tidak merugikan consumer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ma'ruf. Terima kasih. Oke. Setelah mengetahui apa itu distribusi channel dan bagaimana kaitannya dengan marketing mix, kita masuk ke dalam tahapan bagaimana strategi dari channel distribusi itu dibentuk. Next. Nah, apa urgensi dari membangun strategi distribusi dalam marketing? Nah, tujuan dari distribution channel strategi itu adalah untuk mengukur apakah barang akan bisa memaksimalkan profit dengan cara distribusi dalam kuantitas tertentu, bagaimana distribusi secara efisien dapat memberikan dampak untuk memaksimalkan profit dari perusahaan, apakah lebih efektif ketika distribusikan offline atau online, di mana tempatnya. Banyak kaitannya yang menjadi pertanyaan ketika kita membahas tentang tujuan dari pentingnya strategi distribusi channel ini. Nah, bagaimana kita merumuskan distribution channel? Ada distribution planning. Distribution planning adalah proses untuk menentukan tujuan dari distribusi, melihat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi distribusi, kemudian memilih strategi distribusi yang tepat dan strategi distribusi yang tepat. Nah, di sini ada 4 tahapan. Ada menentukan target atau tujuan dari distribusi, yang kedua melihat faktor internal dan faktor eksternal dari distribusi itu sendiri, memilih strategi dari distribusi, dan memilih taktik dari distribusi. Oke, next. Step pertama, menentukan tujuan dari distribusi. Sebenarnya apa sih tujuan dari distribusi? Perusahaan bisa punya, masing-masing perusahaan, masing-masing produk bisa punya beragam tujuan distribusi. Ada yang bertujuan untuk mengkombinasikan dengan semaksimal mungkin dengan marketing mix, ada yang bisa bertujuan untuk memaksimalkan profit, ada yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan.
secara umum tujuan dari distribusi adalah gimana produk dapat diposisikan dengan sesuai dengan keinginan dari customer dalam biaya seminimal mungkin. Nah, tujuan dari distribusi ini bisa semakin spesifik dan beragam tergantung dari karakteristik produk atau marketnya. Misal ketika kita bicara terkait dengan produk-produk yang mewah, tentu kita bicara tentang exclusive distribution. Disebarkan dengan tempat-tempat yang terbatas dan tidak masif. Kemudian step kedua adalah kita melihat faktor internal dan faktor eksternal dari distribusi itu. Nah, faktor internalnya adalah apakah perusahaan punya cukup kekuatan untuk membangun distribution channel yang rumit, yang memiliki banyak unit. Bisakah perusahaan menghandle distribusi itu barang-barangnya? Nah, di sini kita melihat faktor kapabilitas atau visibilitas dari perusahaan. Kemudian faktor kedua adalah kita melihat bagaimana sih strategi dari kompetitor. Dari melihat strategi dari kompetitor, kita belajar keberhasilan dan kegagalan dari cara-cara distribusi yang mereka lakukan. Dan kita melihat bagaimana sih peluang pemasaran atau peluang distribusi dengan mengevaluasi faktor eksternal. Oke. Selanjutnya. Oke. Step ketiga adalah bagaimana kita memilih strategi distribusi yang tepat. Kita sudah tahu apa itu level distribusi, kemudian pilihan untuk konsumen, dan bagaimana sih distribusi untuk B2B. Nah, dalam menentukan distribusi strategi yang tepat, ada dua pilihan yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah conventional system atau highly integrated system, sistem yang terintegrasi. Mana nih yang paling bisa bekerja dengan bisa mencapai tujuan distribusi yang paling optimal. Nah, yang pilihan kedua adalah proper distribution intensity. Jadi seberapa banyak sih intermediaries dari level channel yang perlu dibangun dalam sistem distribusi. Nah, dalam pertimbangan pertama antara sistem konvensional dan highly integrated system, kita perlu mengetahui bahwa sistem konvensional itu apa sih? Sistem konvensional itu adalah simpelnya hubungan jual beli biasa. Jadi bagaimana barang itu distribusikan ya antar intermediaries memiliki hubungan jual beli biasa. Nah, jadi antar unit-unit tersebut tidak berhubungan satu sama lain. Kemudian itu yang cara-cara konvensional. Nah, cara konvensional ini bisa tepat digunakan ketika perusahaan tidak memiliki cukup kapasitas dalam membangun distribusi sendiri, atau perusahaan ingin memaksimalkan meminimalisir cost, terutamanya adalah cost terkait dengan pendistribusian barang. Oke. Atau perusahaan ingin jejaring pemasaran itu terbangun secara natural, secara organik, sehingga tidak menginginkan ada intervensi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah vertical marketing system. Nah, vertical marketing system ini adalah channel distribusi yang mana antara elemen-elemen dari distribusi tersebut membentuk korporasi. Nah, ada beberapa tipe dari vertical marketing system. Ada yang administratif FMS, yaitu sebenarnya mereka tidak saling bergantung atau independen, tapi mereka bekerja sama untuk saling berkolaborasi, untuk saling berkorporasi. Kemudian yang kedua adalah corporate VMS. Nah, ini sebenarnya adalah satu perusahaan yang punya seluruh channel, baik itu dari segi produksi, baik itu dari segi penjualan secara grosil dan retailing. Misalkan
uh, uh, misalkan produk-produk motor gitu ya, motor Honda misalkan. Jadi kita melihat dia bisa punya strategi dari punya kemampuan untuk dari segi manufacturing sampai distribusi ke retail. Kemudian yang ketiga adalah kontraktual FMS, yaitu suatu distribusi vertikal marketing yang dibangun dengan perjanjian kerjasama. Nah, dari pihak produsen, dari pihak perusahaan. Nah, dari pihak retailer sendiri, mereka juga punya marketing channelnya. Ada yang sistemnya adalah retailing kooperatif. Jadi para retail ini membangun satu operasi wholesaling. Jadi kayak karena mereka ingin pasar yang lebih luas, jadi mereka semacam membuat satu medium distribusi, misalkan toko yang dibangun dari distro-distro kecil. Misalkan kita di Bandung itu kan ada produk distro yang kecil-kecil rumah-rumahan. Nah, mereka bikin satu toko yang cukup besar yang bisa punya akses ke market. Kemudian di situ pilihannya jadi banyak tuh. Nah, di situ mereka bisa meningkatkan pemasaran mereka dengan saling bekerjasama. Kemudian ada franchise organization, ya kita sering banget melihat praktek-praktek franchise, baik itu dari segi misalkan makanan minuman yang ada di yang bisa kita temui. Kemudian yang ketiga adalah horizontal marketing system. Nah, ini uniknya adalah pada masing-masing elemen ini mereka sebenarnya bekerjasama untuk tujuan tertentu. Misalkan aliansi dari SkyTeam. SkyTeam ini untuk meningkatkan volume dari penumpang dan manfaat yang diterima penumpang. Mereka yang terdiri dari airlines besar di dunia bentuk satu aliansi yang mana mereka tidak berkaitan dan memiliki level yang sama gitu. Berbeda dengan vertikal. Vertikal itu tahapannya berbeda, sedangkan di horizontal itu mereka sebenarnya proses bisnis sama, mereka output dari produk jasa mereka itu sama. Nah, tapi mereka beraliansi karena mereka punya satu tujuan untuk meningkatkan tujuan distribusi mereka. Oke. Untuk mencapai tujuan distribusi mereka. Next. Oke, kemudian pertimbangan yang kedua, masih dalam step yang ketiga, apakah kita mau memasarkan barang tersebut secara intensif, yang artinya kita memasarkan produk seluas-luasnya, atau kita mau mendistribusikan secara eksklusif. Mendistribusikan secara eksklusif di outlet-outlet yang tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau yang bekerjasama oleh perusahaan, atau kita memilih alternatifnya, selective distribution, yang mana memiliki jumlah outlet yang lebih sedikit daripada intensif, tapi juga lebih banyak daripada eksklusif. Nah, kita bisa melihat di tabel 11.2 bagaimana sih karakteristik dari distribusi intensif hingga distribusi eksklusif itu bisa berdampak terhadap perusahaan, terhadap pelanggan, terhadap banyaknya channels, terhadap faktor constraint dan faktor competition. Nah, kita bisa melihat bahwa ada karakteristik misalkan terkait dengan pelanggan. Barang-barang yang disebutkan secara intensif itu berarti biasanya ada demand yang tinggi dari customer-nya, dan customer ingin high diversifikasi barang-barang yang unik, barang-barang yang beragam. Jadi disitulah intensitas itu dilakukan ketika ada demand yang tinggi dan ada pilihan-pilihan yang diinginkan yang beragam dari pelanggan. Kemudian yang barang-barang yang eksklusif itu biasanya memang selektif terhadap pelanggan-pelanggan yang punya loyalitas terhadap satu produk, seperti itu. Nah, ada istilah lagi nih, yaitu gray market. Nah, gray market itu apa sih? Gray market itu menjual eksklusif produk, tapi di tempat yang tidak cukup appropriate. Nah, misalkan adalah
teman-teman bisa search di marketplace gitu ya. Ada yang jual Louis Vuitton atau produk-produk branded lainnya yang mana pemasarannya dari perusahaan dari distribusinya sendiri dipasarkan secara eksklusif di retail toko mereka yang mana tempatnya tidak sembarangan ada di banyak kota. Nah, contoh grey market ini mereka sebenarnya jual belinya legal, barangnya juga barang yang produksi asli, tapi dipasarkan, dijual dalam channel yang tidak sesuai dengan channel distribusinya. Misalkan menjual barang-barang branded tadi di marketplace. Kayak gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alda. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada step 4, yaitu develop distribution tactic atau mengembangkan statik distribusi. Nah, setelah kita mengetahui sistem distribusi yang kita pilih itu apa, misalnya direct and indirect, konvensional, integrated, taktik distribusi ini yang kita kembangkan itu kita bisa memilih dari dua aspek. Yang pertama itu bagaimana memilih individual channel membernya, yang kedua bagaimana kita mengatur channel tersebut. Oke, jadi yang pertama ini memilih partner channel. Karena partnership-nya akan long term atau jangka panjang, kita itu harus memilih partner channel yang value-nya tidak bertentangan dengan perusahaan kita, misalnya seperti social responsibility-nya, habis itu bisa juga kita milih partner channel yang dipilih oleh kompetitor kita. Jadi kan misalnya kalau di supermarket gitu biasanya kan produk itu kan dikategorikan gitu. Misalnya kita itu punyanya jualan kecap. Nah, biasanya kan kecap kan ada merek A, B, C, D gitu kan. Nah, kita bisa juga memilih partner channel kita yang juga mendistribusikan kecapnya si kompetitor kita. Bisa juga kita memilih, pertimbangannya juga bisa memilih partner channel yang sejalan marketingnya dengan kita. Untuk memilih partner channel ini kita bisa menganalisa sendiri ya, kira-kira misalnya apakah mereka ini bisa berkontribusi secara langsung terhadap profitabilitas kita. Bisa juga kita melihat apakah mereka ini mampu untuk memenuhi servis yang diinginkan konsumen. Yang kedua itu ada bagaimana kita mengatur channel tersebut. Jadi misalnya kita udah ada channelnya nih. Terus kita juga harus menetapkan channel leader atau captain leadernya. Nah, channel leader ini biasanya dia punya channel power ya. Channel power itu kalau seorang member itu memiliki kekuatan relatif terhadap member lain. Kekuatan atau power yang dimaksud itu bisa dari economic power, bisa dari legitimate power, bisa dari coercive power. Kalau economic power itu biasanya dia control resource. Kalau legitimate power itu dia punya otoritas legal dalam mendistribusikan barang dengan skala besar. Kalau coercive power itu berhubungan di dalam distribusi eksklusif dan dia mampu memberikan barang yang menguntungkan untuk kita dan untuk menariknya dari channel tersebut. Kenapa sih kita harus menentukan channel leader? Jadi channel leader ini fungsinya agar membantu kita untuk memastikan kooperasi atau kerjasama dalam channel itu berjalan dengan baik. Biasanya juga kita dalam kooperasinya itu atau kerjasama itu biasanya ada konflik. Nah, disitulah peran si channel leader tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sophie. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari logistik dan supply chain. Selanjutnya, nah, jadi logistik ini adalah proses mendesain, memanage, dan mengembangkan pergerakan dari produk melalui supply chain. Nah, tujuannya itu sama kayak untuk mengirimkan ke customer. Jadi, mengirimkan apa yang customer mau di waktu yang dibutuhkan, di tempat yang tepat, dan di
harga yang tepat. Nah, di sini ada trade-off, yaitu di antara low cost dan high service. Jadi perusahaan itu pasti pengennya ngasih harga yang paling rendah, tapi sulit untuk mendapatkan service yang tinggi. Jadi biasanya high service itu juga diimbangi dengan high cost. Oke, next. Dalam logistik itu ada 5 fungsi. Yang pertama order processing, yang kedua warehousing, yang ketiga materials handling, yang keempat transportation, dan yang kelima adalah inventory control. Next. Nah, yang pertama itu tadi adalah order processing. Jadi order processing itu adalah aktivitas yang terjadi antara waktu order diterima dan waktu produk itu keluar untuk dikirim. Jadi kalau misalnya ada perusahaan nih nerima order, nah order ini tuh infonya dari adminnya akan dikirimkan ke kantor, terus untuk dicatat, kemudian dikirimkan juga ke bagian gudang untuk mengecek apakah produk itu tersedia. Misalnya tersedia akan dikirimkan ke customer, tapi kalau misalnya nggak tersedia akan diinfokan kembali ke customer kalau produk itu habis. Nah, fungsi yang kedua adalah warehousing. Warehousing ini bisa kita sebut sebagai gudang gitu ya. Jadi tempat penyimpanan barang-barang untuk antisipasi penjualan atau memindahkan ke anggota lain dalam channel distribution seperti yang dijelaskan oleh Dita tadi. Nah, dalam penyimpanan barang-barang ini, marketer itu dapat menyediakan time utility untuk konsumen dengan menyediakan produk sampai pada saat konsumen membutuhkan barang tersebut. Nah, ini menjadi fungsi logistik. Kenapa? Karena marketer itu perlu menentukan berapa banyak gudang yang dibutuhkan, terus di mana gudang itu harus berlokasi. Tentunya lokasi gudang tersebut harus mudah dengan akses transportasi. Lalu fungsi yang ketiga adalah materials handling. Jadi materials handling ini adalah pemindahan produk ke dalam atau keluar gudang. Nah, jadi ketika barang ke gudang, pasti barang-barang ini tuh bakal dihandle oleh banyak pihak. Ada yang mengidentifikasi, ada yang ngecek, ada yang nyortir, terus ada yang nempel-nempelin label, sampai pokoknya barang itu tuh sampai ke customer itu kan pasti banyak banget yang handle gitu, dan biasanya orangnya juga beda-beda. Nah, dalam proses handle yang banyak ini perlu disimplifikasi untuk menghemat biaya dan meminimalkan risiko kerusakan barang. Next. Lalu fungsi yang keempat adalah transportasi. Nah, transportasi ini adalah moda yang digunakan oleh perusahaan untuk mengirimkan produk. Jadi, modanya itu ada banyak ya. Kalau di dalam tabel ini ada railroad, terus melalui air, terus truk, ada udara atau pakai pesawat, terus ada pipeline, dan melalui internet. Nah, aspek-aspek yang dilihat dari masing-masing moda transportasi ini ada 6. Yang pertama adalah dependability. Jadi ini adalah kemampuan mengirim barang dengan aman dan tepat waktu. Terus yang kedua adalah cost atau biaya. Jadi ini biaya transportasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian speed of delivery, yaitu total waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk tersebut. Yang keempat adalah accessibility atau jumlah lokasi berbeda yang dapat diakses. Kemudian yang kelima adalah capability atau kemampuan membawa produk-produk yang berbeda, seperti ada ya produk yang besar, atau ada yang kecil, atau ada yang fragile, atau ada yang besar banget. Terus yang keenam adalah traceability, yaitu kemampuan untuk mengecek lokasi ketika barang tersebut dikirimkan. Jadi masing-masing moda transportasi ini memiliki perbandingan di dalam 6 aspek tersebut. Jadi bisa dilihat sendiri di tabel ini ya teman-teman. Nah, next. Fungsi yang terakhir adalah inventory control. Inventory control ini adalah aktivitas dalam memastikan barang selalu tersedia dalam memenuhi permintaan konsumen. Jadi
inventory control ini mempunyai efek yang paling besar di biaya keseluruhan dari logistik. Kenapa? Jadi misalnya nih perusahaan menyediakan produk itu terlalu sedikit untuk memenuhi permintaan. Jadi mungkin perusahaan itu bisa membuat harga itu tinggi dan harga pengiriman itu jadi mahal sehingga membuat konsumen itu pindah haluan ke pesaing lain. Terus tapi kalau misalnya si perusahaan itu juga nyediain produk terlalu banyak, itu bakalan meningkatkan biaya penyimpanan. Jadi untuk menyeimbangkan dua kondisi ini, perusahaan itu akan menggunakan teknik just in time atau JIT. Nah, teknik JIT ini adalah manajemen persediaan dalam pembelian ke pabrik dan reseller untuk mengurangi persediaan ke tingkat yang rendah dan memastikan pengiriman dari supplier itu sampai hanya jika dibutuhkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali oleh Alda. Terima kasih. Oke, selanjutnya place pulling it all together through the supply chain. Jadi supply chain itu apa? Supply chain itu adalah aktivitas dimulai dari membuat bahan baku itu menjadi barang atau jasa, lalu menyampaikannya kepada konsumen. Apa maksudnya pulling it all together through the supply chain itu? Jadi kan supply chain itu dari awal banget tuh barang masih jadi raw material, lalu dia bisa jadi barang jadi. Itu kita harus mengaturnya sedemikian rupa dalam supply chain management, di mana aliran-aliran aktivitas tersebut itu bisa memaksimalkan profitabilitas kita. Salah satunya itu bisa kita ukur dari inventory turnover ya. Inventory turnover itu bisa kita bisa mengukurnya dengan mencari kuantitas barang yang bisa menghasilkan profit yang besar dengan biaya handle yang sedikit. Selain itu, kita juga dalam place ini kita berusaha agar gimana supaya barang yang kita produksi itu bisa langsung cepat ke tangan konsumen. Karena place ini dipercaya menjadi satu-satunya dari 4P itu yang bisa memberikan competitive advantage untuk waktu yang lama atau long term. Kalau untuk masalah harga kan kita kan terbatas ya untuk bisa ngasih harga yang unggul gitu di mata konsumen. Habis itu juga kalau misalnya dari produk, inovasi itu bukan hal yang baru ya. Jadi kita biasanya konsumen tuh lebih tertarik kalau misalnya antara membanding-bandingkan barang yang mana sih yang harus dibeli, itu biasanya mereka lebih tertarik kepada yang barang yang bisa sampai dengan cepat untuk mereka. Selain itu juga kita dalam supply chain ini kita harus memperhatikan bagaimana si distribusi ini berjalan dengan lancar. Untuk bisa berjalan dengan lancar itu distribusinya harus kita pertimbangkan dengan misalnya itu kita harus menginformasikan ini misalnya barangnya udah out stock atau belum, karena biasanya kalau kita bukan produsen barang yang satu-satunya atau kita misalnya banyak pesaingnya, itu biasanya konsumen akan dengan cepat memilih produk lain dibanding produk kita. Jadi kenapa place itu penting dalam supply chain, karena fast delivery itu salah satu kuncinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wah.